Tapi sama kawan kita dibid'ahkan lagi, ya nggak? Kan repot begitu. Padahal ini memudahkan umat, seperti dulu Umar memudahkan umat, Imam Syafi'i memudahkan umat, dan itu berkembang terus sampai akhir zaman. Jadi kira-kira kalau kita kembali lagi langsung ke Quran dan Sunnah, itu cara sholatnya nanti jadi amburadur nggak ter? Pasti amburadur, Pak. Nah, cara belajar fikih itu lewat mazhab. Lalu cara belajar tasawuf pakai apa? Ada namanya metode juga, disebut thariqah. Nah, thariqah ini ada yang formal, ada yang tidak formal. Yang formal itu seperti thariqah Naqsyabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Qadiriyah, itu formal. Formal itu gini, kayak sekolah, ada pimpinannya namanya mursyid, ada asisten gurunya namanya khalifah, muqaddam, wakil talqin, ada muridnya namanya salik, ada tempat sekolahnya namanya surau atau tempat khalwat, zawiyah, ribat. Apalagi ada kurikulumnya, maka zikirnya dimulai dari A sampai ke apa gitu, kayak sekolah. Saya mau tanya nih, yang sekolah di pesantren, Nabi dulu ngajarin sahabat pakai kitab nggak? Selain Al-Quran, dimulai dari kitab Toharoh nggak? Bab bersuci gitu nggak? Nggak ada. Bid'ah nggak tuh? Kalau ahli fikih boleh buat begitu, kenapa ahli tarekat nggak boleh buat kurikulum zikir? Kok nggak boleh? Nah, maka kalau ahli fikih nggak ngerti ilmu tarekat, nanya dulu. Gitu, ya. Maka Bapak Saudara ikhwan akhwat fillah, apakah tasawuf itu ajaran dari Nabi? Sudah terjawab, itu ajaran dari Nabi. Namun nanti metodenya disusun oleh para ulama sebagaimana ilmu fikih disusun oleh para ulama. Langsung saja ke Quran dan Sunnah. Kita tanya, Quran ini yang nyusun siapa? Ulama sahabat, siapa namanya? Utsman. Ini mushafnya Utsman itu beda loh dengan Ibnu Mas'ud, beda tipis. Beda lagi dengan mushaf Ibnu Abbas. Ibnu Abbas surat Al-Bara'ah, surat Taubah ada bismillahnya, tapi suratnya sama, suratnya susunannya beda-beda, Pak. Ada mushaf Ali, itu dimulai dari ayat pertama turun, terakhir adalah ayat terakhir turun. Tapi nggak ada sekarang. Semuanya mereka serahkan kepada Sayyidina Utsman. Mereka udah sepakat nih biar mudah untuk zaman sekarang. Jadi kalau kembali ke Al-Quran itu sama dengan kembali ke ulama sahabat. Quran zaman Utsman udah pernah lihat belum? Belum. Saya pernah lihat, Pak. Quran mushaf namanya Masahif Utsmani, bukan mushaf, masahif. Masahif artinya mushaf. Ternyata beliau dulu menyalin 6 mushaf, dan itu udah paling keren di zamannya, yang agama-agama lain juga belum pernah. Dikirim satu untuk beliau, berarti 5 keluar, satu untuk beliau. Salah satunya itu oleh Timur Leng, orang Uzbekistan. Disalin, kalau sekarang fotokopi, kalau dulu kan nggak ada mesin fotokopi, dikumpulkan ahli kaligrafi, khattat istilahnya, disalin semua. Saya baru lihat, oh begini model salinannya, sedikit beda-beda dikit dengan yang aslinya, hampir sama, nggak ada titiknya, Pak, nggak ada barisnya. Terus yang ngasih baris siapa? Yang ngaris harokat siapa? Tasdid siapa? Titik siapa? Ayo, siapa yang ngasih? Ulama. Katanya nggak boleh ikut ulama, langsung aja ke Quran dan Sunnah. Kayak istiqomah ini ya. Hah? Iya, temannya Bapak. Iya, jenggotnya sama, Pak. Ya, tapi itu jenggotnya tawadu, Pak. Mancing-mancing dia. Gak boleh cang nangdar. Kata mereka apa? Langsung ke Quran. Quran ini
yang menyempurnakan cara bacanya ulama, bacaannya sama. Jadi kalau Utsman bin Affan baca, kita baca Quran kita begini nih, lengkap nih, banyak awan-awannya kan, ya kan, ada baris-barisnya, itu bunyi sama dengan Utsman. Kalau dia baca Quran kita dia nggak ngerti, Pak, sama seperti kita nggak ngerti baca Quran Utsman, tapi teksnya sama, cara bacanya beda karena Utsman belum dikasih tahu cara harokat ini. Seperti kita nggak dikasih tahu model dulu yang tidak ada titik, koma, segala macam. Kita beruntung Pak hidup sekarang. Kalau hidup zaman dulu Bapak ini harus hafal Quran semua. Ini cukup imam kita aja ngapal kan. Ini udah mau Ramadan, imam kita mulai murojaah nih, daripada al-hakum takasur mulu. Bapak saudara, ikhwan akhwat fillah, maka ulama ahli zikir yang mewarisi rohani Nabi, mereka mulai membuat kurikulum. Kurikulum pertama masuk tasawuf adalah taubat. Taubat itu kalau dibuat ke belakangnya, di dalamnya ada namanya tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus itu sebenarnya subbab dari taubat. Taubat adalah bagian dari tasawuf. Sekarang mereka nggak mau menggunakan nama tasawuf. Pengurus masjid ikut-ikutan, takut ditinggal jamaah, Ustaz. Jamaah ikut Ustaz atau Ustaz ikut jamaah? Ini kedua kali saya nanya dalam 2 hari ini. Saya mau nanya Pak, jamaah ikut Ustaz atau Ustaz ikut jamaah? Yang benar yang mana? Oke. Jadi selera kajian itu seharusnya selera si Ustadz atau selera jamaah? Tuh kan kebolak-balik. Yang kejadian hari ini selera jamaah yang dikemukakan. Ya jamaah taunya itu aja. Ya, ditawarin kita mau 11 atau 20, ya jamaah milih 11 tarawih, ya kan? Kalau ulama tahunya cuma 20. Kalau ulama kalah sama jamaah, milihnya berapa? Ayo, ini gimana nih Tat? Ini mau 11 atau 20 ntar nih? Yang mikir 20. Waduh, gawat. Di 20 di sini ya? Belum? Bapak cari semua kitab fikih yang mu'tabar, nggak ada sholat tarawih 11. Cari aja Pak, tanggung jawab dunia akhirat. Baru belakangan muncul Imam Son'ani, ya, Albani, Mubarakfuri, baru belakangan. Gak ada ulama terdahulu. Katanya mazhab Syafi'i. Kunut sih udah bagus. Antum udah kunut kan? Ya udah kunut ya. Kayaknya mulai terancam nih yang 11 nih. Ya, ntar ngomong lagi, Tat, aneh belum lahir udah 11 rakaat. Emang itu dalil? Sejak kapan? Saya belum lahir di masjid udah 11 rakaat. Emang itu dalil? Kan enggak konsisten orang-orang ini. Banyaklah masalah kita Pak. Ini kita cuci-cuci, bongkar-bongkar ini, ya. Siap dibongkar? Hah? Bongkar. Mari kita bongkar. Bapak saudara, maka Allah, ulama ahli rohani ini karena dia mengerti dalil, dia mengerti metode, dimulailah bab tadi apa? Bab taubah. Itu beda loh Pak. Ahli fikih baca astagfirullah beda dengan ahli kolbu, ahli tasawuf baca astagfirullah. Beda. Ahli fikih baca la ilaha illallah beda jika ahli kolbu baca la ilaha illallah. Dalilnya mana lagi nih? Percaya lo lah aja Tat, nggak usah aneh-aneh kan gitu. Orang awam takut gila, katanya bertasawuf jadi gila. Tuh berhasil antum kecuci otaknya, ya. Itu kan yang ngomong begitu fitnatud dajjal itu. Bahwa belajar tasawuf jadi gila. Itu fitnatud dajjal itu Pak. Karena dajjal tahu orang kalau bertasawuf itu mati nggak takut. Jihad langsung berani Pak orang kalau udah bertasawuf. Karena nama Allah sudah terpatri di kolbunya. Jika Allah memanggil jihad yang sahih lah ya, bukan jihad-jihadan, bukan jihad jahat, jihad yang asli, itu dia akan menjawab. Tapi kalau jihadnya pakai hawa nafsu,
dia nggak akan pernah menjawab. Maka dulu sahabat-sahabat nanya, wahai Rasulullah, ini kami ada yang jihad membela si fulan, membela kelompok, membela partai, membela suku, membela marwah. Apa kata Nabi? Jihad itu bukan itu. Jihad itu kamu berjuang li'ilahi kalimatillahi hiyal ulya. Hadis Sahih Muslim, untuk mengangkat nama Allah yang tinggi. Di dirinya nama Allah belum tinggi, bagaimana dia mau berjihad di luar? Nanti sama nasi bungkusnya kalah, cang nangder ya. Jadi jihad-jihadnya orang hari ini, lapar aja mati jihadnya. Semangat jihadnya cuma karena amplop 50.000, 10.000, mampus dia. Tersinggung dikit di masjid, mundur. Logo nggak muncul, tengkar. Jihad apaan antum? Ya? Jihad apaan itu? Itu namanya memperjuangkan kepentingan kelompok, bukan meninggikan kalimah Allah. Kalau sudah ada kalimah Allah, yang lain kecil nggak? Waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itulah yang paling besar, yang lain hilang. Maka di masjid ini nggak boleh ada bendera selain bendera Allah dan Rasulullah. Nggak ada bendera-bendera apa-apa. Tapi kalau ada orang punya bendera sholat di sini boleh nggak? Buat acara di sini boleh, jika masih sesuai dengan akidah yang ahli sunnah, yang moderat. Kira-kira begitu Pak. Saya ngomong begini takut nggak Pak? Antum senang ya? Aneh jadi tumbal ya? Ahli-ahli tasawuf ini karena di kolbunya dibimbing orang bertaubat. Karena ahli tasawuf tahu orang bertasawuf itu bukan berarti suci, tapi justru belajar kalau kotor gimana cara menyucikannya. Saya mau sholat tapi lagi junub, wajib nggak mandi wajib? Bapak berani nggak lagi junub, habis malam pertama subuh nggak pakai mandi, berani nggak? Baru pulang keluar kota nih, cang nandar nih, pulang-pulang langsung serangan. Subuh berani nggak sholat tanpa mandi wajib? Nggak berani. Kenapa? Tubuh terasa kotor. Ini masjid zahir, tubuh zahir tidak berani masuk. Di kolbu kita ada tempat mengingat Allah, namanya kolbu fuad, sir. Itu wilayah di dalam kolbu. Maka Allah mengatakan sesungguhnya dia ya'lamu sirra wa akhfa, surat Toha. Sesungguhnya dia mengetahui sir, rahasia, dan akhfa, dan apa yang tersembunyi dalam rahasia-rahasia itu. Kalau kita masih pakai junub rohani, apa junub rohani? Lalai mengingat Allah, belum dimandikan dengan tobat, nggak bisa Pak masuk ke situ. Itulah sebabnya kenapa sholat antum tadi nggak khusyuk. Badan secara zahir sudah masuk ke masjid zahir, tapi nyawa kita belum nyambung dengan kolbu. Kenapa? Nyawa kita belum ditobatkan, nafs kita belum ditobatkan, belum bertobat dia. Jadi nggak bisa khusyuk. Jadi kalau ada orang nanya, saya nggak bisa khusyuk, udah tobat dulu zahir batin. Kalau udah bersih, baru dia bisa masuk. Dosa zahir, dosa batin. Yang paling parah dosa batin. Dosa batin itu ada yang bahaya untuk orang lain dan dirinya, ada yang bahaya cuma untuk dirinya. Untuk perkara junubnya batin namanya ghaflah, lalai, dan itu haram secara hukum hakikat. Dalam surat Al-A'raf ayat 205 di ujung ayat Allah melarang, wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau wahai orang beriman menjadi orang yang ghafilin. Ghafilin artinya lalai. Maka secara Qur'ani lalai itu dosa. Kita bukan hanya di luar sholat, di dalam sholat aja lalai. Benar apa benar? Ya, gimana dong Pak? Maka sholat kita ini nggak bisa menghantarkan kita ke surga. Apalagi katanya as-sholatu mi'rajul mu'minin, tinggi amat kajian ente ya. Sholat itu mi'raj orang beriman.
Lah junub rohaninya belum beres, mau mi'raj, kapan mi'rajnya? Melorot ada Pak. Ya, melorot iya, mi'raj enggak. Ulama tasawuf meramu, jadilah namanya thariqat formal, Naqsyabandiyah. Tadi Pak Imam di Pekanbaru konfirmasi sama kita, Ustaz, semangat Pak Imam kita karena beliau ingin merubah, ya. Di kampung saya kalau ada orang thariqat suluk, orang Naqsyabandi suluk 40 hari, kalau udah nggak suluk dia nggak sholat di masjid. Ini thariqat apaan nih katanya? Loh, nggak ada urusannya sama thariqat, itu urusannya sama orangnya. Kenapa? Di tempat saya orang kalau sudah suluk rajin ke masjid. Masalahnya di mana? Orangnya nggak diajarin kalau habis suluk ada adab setelah suluk, yaitu sholat jamaah. Orang jemaah tabligh kan diajarin Pak, ada bayan tangguh namanya. Nggak tahu masih sama nggak istilahnya. Orang mau pulang nih dikasih bayan itu kayak semacam mentoring sebelum pulang. Nih supaya frekuensi iman ente masih sama ketika khuruj dan setelah khuruj, dikasih. Di tarekat sekarang hilang. Saya teliti, ini jemaah tabligh ini ilmunya dari mana sih? Ternyata pendiri jemaah tabligh mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah, Suhrawardiyah, ahli hadis, mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidiyah. Maturidi ini kan sama dengan Asy'ariyah, beda tipis. Mursyid. Makanya dia buat tarekat informal ala jemaah tabligh. Kebaca sama Syekh Albani, apa kata Syekh Albani? JT, jemaah tabligh adalah sufi gaya baru. Jadi mereka musuhin JT juga Pak. Bapak tiba-tiba musuhin JT juga, kan repot. Banyak di masjid-masjid kampung musir karena masyarakat ini nggak ngerti jemaah tabligh itu sebenarnya sama dengan dia. Cuma mungkin risih sebagian orang nggak ngerti pakaian begitu itu kan biasa. Cuma kalau dia masuk ke kampung tertentu, orang kampung itu belum biasa Pak pakai baju-baju begitu. Ya kita maklumilah ya. Jadi kalau ada jemaah tabligh yang disuruh sir, ya salah antum, nggak taaruf duluan. Taaruf duluan. Ya. Baik. Udah jam 7:30 Pak. Apakah tasawuf tarekat itu masih bagian dari Islam? Ya emang itulah spiritnya Islam. Spiritnya Islam di situ. Sholat itu raga, tasawuf itu nyawanya sholat. Kalau sholat tanpa pakai tasawuf itu sama kayak orang punya badan tapi nggak ada nyawanya. Namanya apa? Bangkai. Itulah kata Imam Athaillah, amalmu itu seperti badan. Ikhlas yang diajarkan di tasawuf itu ibarat ruh yang ada di dalamnya. Ikhlas tuh nggak bisa pakai ngomong Pak. Ikhlas tuh nanti dipraktekin di zikirnya supaya ikhlas. Ada zikirnya. Zikirnya la ilaha illallah dengan metode yang tertentu. Ada caranya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka menyentuh orang yang man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi, yang membaca la ilaha dari kolbunya atau dari nafsnya. Ini dua tingkat ini. Kalau versi ahli hadis ini dikatakan ragu, tapi kalau versi ahli zikir ini tingkatan. Ada orang baca la ilaha pakai kolbunya, ada yang pakai jiwanya, hasilnya beda. Kalau pakai jiwa jingkrak-jingkrak Pak jadinya. Kalau pakai kolbu bisa nangis. Itu bedanya ya. Udah azan? Kita cukupkan? Kita skip dulu. Semoga Allah meridhai kita semua dan menjadikan kita pewaris zahir ilmunya Nabi dan batin ilmunya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.